Halo, sekarang kita mau berangkat ke lokasi tempat kita riset potensi kelapa. Ya, ikutin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Bang Komar di sini. Pada video kali ini gua mau ngebahas tentang potensi kelapa ya, potensi jualan kelapa. Tapi gua batasin nih, karena potensi jualan kelapa itu banyak. Yang gua mau bahas ini fokus untuk jualan kelapa muda. Mau tahu potensinya sampai sejauh mana? Ayo ikutin terus video gua sampai selesai. Yuk, kenalin, nama lu siapa? Nama saya Hasan, saya penjual kelapa. Kalau milih kelapa yang muda itu bagaimana sih? Kalau bedanya kelapa muda sama kelapa tua dari tepokannya. Kalau muda kan di tepoknya kayak gimana ya? Kalau yang tua yang tak. Iya. Yang kenceng. Kalau yang tua di tepoknya keras juga. Kalau yang muda, Kalau yang muda empuk di tepoknya. Ya, coba gitu kayak Coba. kayak gini nih, muda ini pas. oke. Coba demoin San, bikin kelapa, potong kelapa biasa sama potong kelapa kupas. Kelapa biasa apa kelapa kupas ini? Kelapa biasa dulu, Kelapa biasa dulu. pakai golok aja. Kalau kelapa biasa, kamu kita dari itunya dulu nih, potong. Ini potongnya ya. Iya. Terus kalau udah ini baru biar bisa duduk. Bok. Baru kita tepuk. Oke. Coba lihat. Tadi kan kelapa biasa, sekarang saya mau motong kelapa kupas. Potong dulu atas bawahnya. Kupas tengahnya dulu. Pinter banget Hasan. Potongan. Enteng. Oh ya tengahnya. Biar bisa duduk. Baru udah palanya. Cara bukanya kan beda. Udah, bisa bagi dulu.
Oke, tadi udah dijelasin bagaimana operasional kelapa muda kita jalankan. Untuk potensinya di sini, potensi yang pertama, kelapa muda bisa langsung dijual dari distributor. Misalkan harga 5.500, buletan kita jual di sini dengan harga 12.000. Itu potensi yang paling mudah, cara gampang jualan kelapa. Nah, yang kedua, kamu juga bisa memaksimalkan keuntungan dengan cara menjual kelapa gelas, di mana kelapa yang gagal di kelapa bulat, entah dia ketuaan atau dia kemudaan, itu bisa anda alihkan ke es kelapa gelas. Di situ nanti nggak ada yang mubazir, semuanya bisa kita manfaatkan dan semuanya bisa kita jual. Dan potensi yang ketiga ini untuk kelapa kupas. Nah, untuk kelapa kupas ini tidak semua lapak melakukan atau mengeksekusi kelapa kupas. Karena yang pertama, dalam kelapa kupas ini butuh keahlian khusus dalam memotong. Tadi sudah dicontohkan bagaimana cara memotong kelapa kupas. Pastikan Anda punya pisau atau golok yang tajam dan kokoh, karena kekuatan pada saat kita memotong itu sangat diperlukan untuk kelapa kupas. Tadi itu hanya dijelaskan bagaimana cara memotong. Untuk eksekusi selanjutnya adalah kelapa kupas itu harus dibungkus plastik dan diberikan bahan pengawet jika memang diperlukan untuk konsumsi jangka panjang. Itu opsional dah. Untuk bahan pengawet itu opsional, jadi pilihan bisa kalian gunakan atau enggak. Kalau saya di sini, karena saya sifatnya langsung jual, saya nggak pakai bahan pengawet, jadi langsung aja. Bahan pengawet ini untuk apa? Untuk menjaga kulitnya agar tetap putih. Jadi bahan pengawetnya ini bukan untuk di dalam kelapa atau disuntik, tidak. Jadi dia cuma dicelup bagian luarnya atau dilap di bagian luarnya supaya kondisi kelapa ini tetap putih. Jadi dipandang mata itu sejuk dan enak. Dan kalau kalian mau mulai jualan kelapa ini, itu modalnya itu sangat minim. Kalian tuh hanya bermodal golok dan lapak. Golok dan lapak kalian sudah bisa memulai jualan kelapa. Karena untuk barang kelapanya sendiri kita cari distributor yang bisa dibayar belakangan. Jadi barang dijual dulu, habis itu keuntungannya baru kita bayar belakangan. Dan juga cari distributor yang bisa menukar barang yang sudah rusak. Jadi gini, seandainya barang itu turun 500, ternyata dalam periode penjualan itu ada 20 butir atau 30 butir yang busuk. Carilah distributor yang bisa menukar barang yang busuk itu, ditukar menjadi barang baru gitu. Kemudian ada satu tips lagi buat jualan kelapa adalah, kelapa itu kita kan nggak mesti nurunin tiap hari. Jadi misalkan dalam sehari kita punya penjualan itu cuma 100 rata-ratanya. Pasti kita nurunin kan, nggak mungkin 100 tiap hari kita turunin kan. Kita turunin apa 500 atau 700. Nah, di dalam 700 ini kita harus juga punya manajemen mengatur mana yang duluan, mana yang belakangan. Jadi karena kelapa ini bisa matang juga nggak matang di pohon, tapi tua karena waktu. Jadi hari ini dipotong yang mana nih, 100 yang pertama. Nah, hari kedua dipotong yang lain lagi, periode yang lain yang lebih siap. Nah, makanya kelapa itu kalau jualan kelapa bulat aja, potensi ruginya itu tinggi. Misalkan dalam 100, kalau kita baru jualan kelapa, 30% itu mungkin adalah kegagalannya. Kegagalannya seperti apa? Misalkan kelapa itu ketuaan atau kemudaan. Makanya untuk mengurangi resiko itu harus dialihkan ke kelapa gelas. Ayo kita simak berapa potensi Bang Hasan dalam sehari.
Kenalin, nama saya Hasan, menjual kelapa. Seberapa butir mas ngabisin kelapa bulatnya sehari? Sehari bisa 200 untuk rumah makan. Terus buat keluar berapa? Buat keluar lumayan sih. Berapa? Sekitar 300. Untuk kelapa gelasnya laku berapa mas? Kelapa gelas lumayan 200, kadang ego. Terus kalau untuk kelapa kupas, kelapa Kalau kelapa kupas untuk restoran biasanya 300-400an. keluar juga masukin ke rumah makan lain juga Pak? Iya. Ke rumah makan lain per hari berapa? Per hari kita tergantung sih pemesanannya. Tapi rata-rata berapa? Rata-rata kadang 200, 300. Lumayan juga ya mas ya hasilnya ya. Iya. Alhamdulillah ya. Oke, informasi tambahan untuk kelapa itu, jika kamu ambil kelapa itu di pohon itu sekitar Rp2.000. Untuk kelapa sampai ke mobil biasanya sekitar 3.500 atau 4.000. Nah, kalau saya ambil opsi yang ketiga, kelapa itu diantar sampai ke lapak. Kita nerima itu sekitar 5.500 sampai 6.000 rupiah. Tapi kita nggak repot, kita udah tinggal nunggu aja. Itu tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lo? Oke, nyerongos baik. Boleh tabenya. Emang